Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Anggoro, dosen Universitas Cyber Asia, mata kuliah Digital Marketing Communication. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas melanjuti perkuliahan dengan materi berbicara tentang niche market dan blue ocean strategi. Baiklah, teman-teman sekalian, kita mulai dengan kuliah ini. Ya, kita membahas tentang niche market. Apa niche market itu? Ya, niche market adalah sebagaimana dilansir oleh SMB, yaitu The Balance SMB Market, itu semacam ceruk pasar atau bisa dibilang pangsa pasarnya ya. Ya, bagian dari sebuah industri pasar yang sasarannya adalah konsumen yang lebih spesifik. Nah, kata kuncinya adalah spesifik. Jadi konsumennya bukan konsumen semua, tapi konsumen yang spesifik. Nah, teman-teman semua, bagaimana mencari konsumen yang spesifik itu? Nah, inilah kita coba ulas, lalu kita melihat berbagai contoh-contoh pemasar-pemasar yang menggunakan niche market untuk bersaing dengan brand-brand yang lain. Niche itu adalah ceruk pasar, sebuah market yang sudah dikerucutin agar lebih spesifik. Ya, misalkan market olahraga niche-nya itu golf, ada niche-nya niche basket, kemudian ada niche tenis misalkan. Kemudian market K-pop, niche-nya itu Lee Min Ho, Song Joong Ki, dan lain sebagainya. Nah, setelah menemukan niche market, baru lanjut mikirin produk apa sih yang mau kita sodorkan ke niche market tersebut, bukan sebaliknya. Beberapa tips meriset niche market yang saya lakukan bisa Anda tiru. Pertama, berkaca dari passion sendiri. Apa sih yang menjadi passion Anda? Ya, apakah itu golf, mancing, basket, goes, K-pop, J-drama? Kalau Anda begitu passionate akan sebuah topik, maka bisa dipastikan niche tersebut juga akan ada orang-orang seperti Anda, ya. Dan saya sangat menyarankan untuk Anda yang baru memulai agar membangun bisnis yang mengikuti passion Anda, agar ketika badai menerjang, ya, Anda masih punya alasan untuk tetap bertahan. Atau Anda juga bisa mengunjungi Amazon.com. Oke, ini yang kedua. Anda bisa mengunjungi Amazon.com, Watchcount.com, AliExpress.com, Tokopedia, Shopee, itu untuk memilih niche apa yang ingin Anda mainkan. Oke, kemudian yang ketiga, Anda cek siapa audiens Anda di dalam niche. Oke, apakah mereka target audiens idaman Anda? Apakah mereka punya kemampuan untuk membeli produk yang akan Anda tawarkan ke mereka? Apakah mereka bisa mengambil keputusan sendiri kalau mau membeli produk Anda? Ya, semua itu harus Anda pertimbangkan. Anda pastinya tidak mau kan jualan ke anak di bawah 15 tahun yang masih belum punya ATM, kemudian jajan juga masih dari orang tua, dan mau beli ini itu harus nanya ke orang tuanya. Ya, kesalahan yang pernah saya lakukan adalah saya bermain di niche Mobile Legends, dan ternyata saya baru mendapati di kemudian hari niche tersebut banyak bocahnya. Sehingga kaos-kaos saya yang dibanderol dengan harga 200-300 ribuan itu nggak masuk di kantong mereka gitu loh. Oke, kemudian keempat, Anda kunjungi Google Trends ya untuk cek tren pencarian kata kunci niche Anda. Pastikan trennya itu stabil dan bukan seasonal, karena Anda tidak mau kan bisnis Anda itu hanya ramai di kondisi tertentu. Misalkan Anda bermain di niche Imlek, masa jualan cuma di awal tahun? Kan enggak kan? Oke. Kemudian selanjutnya adalah pelajari tentang niche Anda. Anda harus memahami betul siapa niche Anda. Ya, apa yang mereka sukai, pain mereka di mana, apa yang bisa bikin mereka ketawa, di mana mereka berkumpul ya. Ini akan dibutuhkan nanti ketika Anda memasang iklan dan sebagainya. Saya biasanya akan mengunjungi Wikipedia untuk memahami sebuah niche baru ya. Saya akan membaca di sana, follow akun Instagram dan channel YouTube yang berhubungan dengan niche saya tersebut untuk mencari tahu postingan-postingan seperti apa yang engagementnya tinggi, serta apa saja komentar followers-followersnya, sehingga dari situ saya bisa memahami lebih lagi tentang audiens saya. Oke. Nah, itu tadi beberapa strategi meriset niche yang bisa Anda lakukan untuk menemukan golden niche Anda. Semakin spesifik akan semakin baik, karena lebih baik menjadi ikan hiu di sebuah kolam yang kecil daripada ikan teri di sebuah samudera yang luas. Dengan bermain di niche market, Anda bisa lebih menguasai siapa audiens Anda, behavior mereka seperti apa,
menjadi pemain besar di dalamnya tanpa Anda harus mengeluarkan budget yang raksasa ya untuk bersaing dengan kompetitor hiu di luar sana. Nah, ini contoh dari bagaimana kita menentukan niche market, ya, niche market. Niche market misalnya perusahaan clothing company, ya, perusahaan pakaian, garment ya misalnya. Jadi dia menjual ya apa namanya menjual pakaian ya untuk orang-orang khusus yang berbadan besar gitu kan, untuk yang size-nya size yang besar. Jadi dia mencari orang-orang yang memang menjual atau memasarkan untuk orang-orang yang berbadan besar gitu kan. Ya jadi sangat spesifik ya. Jadi kita misalnya tadi ya, kalau misalnya pakaian kita tadi mau yang ke anak-anak, nah ini contohnya adalah untuk pakaian khusus untuk orang-orang besar. Kan berapa banyak sih orang yang berbadan besar misalnya gitu kan. Nah, tapi kan itu perlu kita cari pasarnya itu. Karena itulah yang membuat kita berbeda dengan nanti clothing company yang lain gitu kan. Lalu misalnya kita contohnya ini ice cream shop ya gitu kan. Jadi kita mau menjual produk ice cream yang khusus untuk orang-orang yang diabetes. Nah, gitu ya. Jadi es krimnya kita memiliki varian khusus untuk orang diabetes. Atau nanti Anda bisa membuat es krim yang mengandung berbagai serat misalnya gitu kan. Atau mengandung herbal. Bisa juga gitu kan. Anda bisa kreasikan gitu kan, sehingga penyuka-penyuka es krim itu punya pilihan. Nanti akan terpilih itu yang penyuka-penyuka yang diabetes. Jadi ada makanan khususnya gitu kan. Yang orang diabetes juga kan nggak terlalu banyak gitu kan. Ya walaupun banyak tapi kan terbatas ya. Sehingga kita carilah pasar yang kecil itu, sehingga ada yang namanya target pasarnya sudah jelas gitu kan. Dibanding kita pasarnya itu bersaing dengan yang banyak. Nah ini restoran organik gitu kan. Nah, Anda bikin restoran atau menu-menu organik, menu-menu sehat, menu-menu vegetarian, seperti itu ya. Memang cukup tantangan cukup besar, karena memang ceruk pasarnya atau niche marketnya itu sangat kecil, sangat spesifik. Tapi kalau memang sudah menjadi brand yang sangat luar biasa, itu walaupun kecil tapi dia memiliki customer yang loyal ya, customer yang spesifik. Nah ini contohnya ya. Berikutnya adalah contohnya. Nah ini contoh yang sangat dekat dengan kita adalah Antimo ya. Obat-obat brand Antimo ini adalah obat dari dulu ya, kita udah top of mind banget. Kita udah ingat kalau kita mau jalan jauh, mau keluar kota, kalau kita misalnya orang yang sangat mudah sekali mabuk di perjalanan, minum pasti Antimo gitu, pasti cari Antimo gitu kan. Antimo udah terkenal sebagai obat untuk dibawa pada saat bepergian. Nah inilah niche marketnya Antimo. Siapa yang mau masuk ke, kan sampai sekarang belum ada lagi ya yang masuk ke pasarnya khusus orang-orang yang perjalanan jauh gitu kan. Berapa orang sih yang berjalan jauh gitu kan. Nah ini si Antimo itu mencari orang-orang yang memang sering bepergian yang nggak biasa pakai pesawat, harus pakai pesawat misalnya. Ada solusinya, minum Antimo aja ya, walaupun memang akhirnya ngantuknya bukan main minum Antimo, tapi dia mengklaim bahwa dia adalah salah satu solusi dalam menghindari mabuk di jalan gitu kan. Nah ini spesifik sekali. Sampai sekarang kayaknya belum ada ya obat pesaing dari Antimo ini. Saya nggak tahu. Yang saya tahu masih Antimo. Nah ini cara mencari spesifiknya seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian kita coba bahas Blue Ocean Strategy. Sebenarnya hampir mirip ya dengan niche market ini. Blue Ocean Strategy itu intinya adalah sebuah strategi untuk menghindari yang namanya kerumunan.
kerumunan persaingan maksudnya ya. Kalau kita bersaing di era kerumunan itu, ujung-ujungnya adalah kita bermain di harga. Harga harus lebih murah. Kemudian barang harus lebih bagus. Kemudian stok harus lebih seperti apa gitu kan. Nah, ini sebenarnya untuk brand-brand baru yang mungkin uangnya nggak terlalu besar gitu kan. Nah, ini tantangan sangat terlalu berat gitu kan. Makanya ditemukanlah namanya strategi-strategi yang namanya Blue Ocean Strategi. Nah, ini Blue Ocean Strategi ini dia kalau ada saingnya adalah Red Ocean ya, seperti warnanya gitu ya, dan istilahnya Red Ocean. Jadi semacam arena yang merah gitu kan, lautan yang merah gitu kan, dengan lautan yang biru. Yang merah artinya ya seperti kita artikan, kalau saya artikan adalah berdarah-berdarah gitu dalam bersaing. Ya, karena Anda bersaing dengan brand besar gitu kan. Anda harus yang namanya menciptakan bersaing dalam ruang pasar yang sudah ada nih pasarnya, dan bersaing di situ. Anda harus memenangi kompetisi, karena kompetisi terus. Kompetisi bilang apa? Tadi saya bilang harga, kemasan, kemudian pemasaran. Kita berjejel gitu kan, desak-desakan untuk bersaing. Kemudian kita memilih nilai biayanya lagi seperti apa. Lalu memadukan semua kemampuan kita dalam pemasaran, diferensiasi dan lain-lain. Dibanding adalah Blue Ocean Strategi. Dia tuh menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya. Nah, menciptakan ruang pasar tadi seperti Antimo ya. Antimo dia mau cari nih, pasarnya nggak ada siapa. Obat anti mabuk di jalan. Nah, itu belum ada kan. Nah, dia masuk ke situ. Dia ciptakan pasarnya. Ternyata berhasil dan menjadi top of mind. Sama tadi yang clothing company, ice cream, kemudian restoran organik dan lain. Kemudian menjadikan kompetisi itu tidak relevan lagi gitu kan. Di Antimo itu obatnya ngantuk ya, obatnya lebih sering lebih ke ngantuk gitu kan. Kemudian dia tapi efeknya mengantuk. Obat yang efeknya ngantuk kan banyak. Kalau kita hanya mau menghilangkan mabuk di jalan dan hanya untuk ngantuk, itu banyak banget obat-obatan yang bikin ngantuk. Ya, obat batuk, obat flu gitu kan. Sebenarnya bisa juga dipakai sebagai obat anti mabuk, tapi dia bukan obat untuk perjalanan, tidak relevan dengan tidak nyambung dengan yang punya Antimo. Persaingan jadi nggak relevan gitu. Ketika kita mau minum Panadol untuk perjalanan jauh, nah itu nggak relevan dengan temanya, atau nggak relevan dengan si Antimo. Anda harus bikin juga, kalau mau relevan itu harus bikin juga obat solusi mabuk di jalan misalnya gitu, mabuk dalam perjalanan. Nah, itu boleh gitu kan. Anda bisa bikin yang jadi orang lain itu kompetitor Anda jadi nggak relevan dengan produk Anda. Lalu menciptakan dan menangkap permintaan baru. Banyak permintaan baru ya, misalnya Antimo untuk anak-anak, Antimo untuk yang orang nggak bisa nelan pil, dia maunya yang sirup misalnya. Nah itu banyak sekali. Lalu mendobrak pertukaran nilai dan biaya. Ya, nilai dan biaya itu ya dia bisa menentukan harga sendiri gitu kan. Harganya terserah dia karena dia nggak ada pesaingnya. Ya. Kemudian memadukan keseluruhan kegiatan dan juga mengejar diferensiasi. Udah pasti ya diferensiasi dan juga biaya rendah. Ya biaya rendah, kalau belum ada pesaingnya kita bisa bilang bahwa kita bisa menjadi biaya yang paling rendah. Tapi kalau misalnya udah ada pesaingnya, nah ini yang agak berat juga. Nanti kita tunggu aja. Siapa tahu ada juga yang obat-obatan yang akhirnya masuk juga untuk menyaingi Antimo. Seperti itu ya teman-teman. Contoh lain adalah ini anti competition dari sisi band gitu kan. Anda kalau lihat di gambar ini adalah band, namanya band Tekus gitu kan. Ya bacanya apa? Tikus atau Tekus gitu kan. Dia adalah sebuah band yang menempatkan posisinya sebagai reinkarnasinya Kus Plus.
terdiri dari ini satu keluarga, sebenarnya satu keluarga, anak-anaknya, kemudian ada orang tuanya, bapaknya gitu kan, mengkoordinir band ini dan masuk ke genre-nya genre Kus-Plus. Benar-benar di kalau kita melihat emang mirip banget, baik dari suara, gaya, kemudian penguasaan lagu-lagunya menarik sekali, sehingga kita orang-orang yang mungkin yang di era 80 90-an ya 70-an gitu, dia bisa terbawa memori era Kus-Plus, kejayaan Kus-Plus waktu itu gitu kan. Jadi Anda bisa lihat ya, banyak sekali band-band yang memilih sebagai band-band yang punya niche market atau bermain di Blue Ocean. Ya, Blue Ocean itu adalah anti kompetisi ya. Jadi anti kompetisi, dia nggak mau berkompetisi dengan band-band yang lain yang udah padat dengan genre-genre yang sudah penuh gitu kan, pop atau rock atau apapun ya. Tapi si Tikus ini dia coba menggunakan strategi Blue Ocean. Jadi dia nggak mau berkompetisi, dia tidak mau berkompetisi yang berdarah-darah gitu kan, yang di zona merah misalnya. Dia mau di zona yang memang kompetisinya itu relatif sedikit, walaupun pasarnya juga kecil ya. Orang-orang yang suka grup band Kus-Plus kan juga terbatas, tapi itulah dia menjadi satu-satunya band yang bisa dikenal orang yang sebagai reinkarnasinya si Kus-Plus. Jadi orang yang ingin kembali bernostalgia misalnya, nah ini bisa nonton pertunjukan bandnya Tikus ini. Anda nonton, saya pernah nonton live-nya di acara lupa saya peresmian gitu, dia hadir gitu kan. Anak-anaknya itu emang terlihat meniru gaya-gayanya Kus-Plus waktu muda gitu kan, baik potongan rambut, kemudian cara berpakaian, gestur-gesturnya gitu kan, dan suaranya juga relatif mirip gitu kan. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Ya, inilah bagaimana sesuatu yang kita harus pikirkan strateginya untuk supaya kita bisa menjauh dari namanya kompetisi yang berdarah-darah, yang zona merah. Contohnya berikutnya adalah perang antara Xbox dan PS4. Sekarang udah PS5 ya, mungkin Xbox juga. Nah, ini perang Xbox dan PS5 ini dilihat oleh Nintendo Wii sebagai persaingan yang zona merah atau Red Ocean. Kemudian si Nintendo berupaya untuk menjauh dari persaingan antara Xbox dan PS. Dia akhirnya membuat pasarnya sendiri dengan Blue Ocean-nya dia. Dia menciptakan sebuah konsol permainan yang berbeda dengan Xbox dan PS4. Kalau Anda lihat antara Xbox dan PS4, dia bersaing di hardware ya, dia hardware, baik teknologi grafisnya, kemudian memorinya, 3D-nya dan lain-lain, dan kecanggihan lainnya. Mereka bersaing antara Xbox dan PS4. Apakah Nintendo bermain di persaingan grafis, bersaing di kemudian di teknologinya seperti Xbox dan PS4? Ternyata enggak. Nintendo berupaya mencari celah agar marketnya dia ini tetap bisa berkembang, yaitu dia mencari yang namanya marketnya adalah keluarga, dan juga bisa menjadi sebuah permainan yang memang lebih menyenangkan karena berinteraksi langsung ya. Dia ada ada sticknya,
ada sticknya yang bisa digunakan secara interaktif gitu kan, sehingga orang bergerak. Kalau bermain itu dia bergerak tidak hanya sekedar memencet tombol, tapi dia menggerakkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Misalnya main tenis ya pukulan seperti tenis, dia bermain golf, bermukulnya juga bermain golf. Nah jadi ini ada aktivitas seolah-olah secara virtual ini seperti interaksinya langsung gitu ya. Nah dia bermain seperti itu. Teknologi grafisnya biasa aja kalau Anda lihat Nintendo Wii gitu, biasa aja gitu kan, enggak yang canggih-canggih gitu seperti Xbox dan PS4 yang 3D-nya itu mirip gitu kan dengan karakter orangnya gitu kan. Kalau Nintendo enggak, lebih kepada yang tampilannya biasa 3D-nya gitu kan. Nanti dia tidak mau bersaing dengan Xbox dan PS4 yang berada di Red Ocean, dia mau ke Nintendo. Nintendo itu di Blue Ocean. Nah, ini kita coba lihat dari aktivitas kita sehari-hari lah. Ini lebih spesifik lagi ya. Misalnya kita mau yang menggunakan strategi niche market maupun Blue Ocean strategi. Nah, ini contohnya misalnya kita mau melamar pekerjaan, kita tahu bahwa kalau melamar pekerjaan itu contohnya menggunakan amplop coklat, lalu pakai diketik, ya. Ya Anda coba membuat sebuah inovasi atau membuat satu diferensiasi gitu kan dengan menggunakan amplop yang warna coklat. Anda maunya warna kuning misalnya gitu, atau hijau atau merah ya sekalian gitu kan, yang berwarna-warni. Sehingga amplop Anda yang paling berbeda. Anda punya niche market sendiri, Anda punya Blue Ocean strategi sendiri. Ketika Anda warnanya beda gitu kan. Nah, ketika orang-orang udah berwarna misalnya berbeda-beda gitu kan, lalu semua udah amplopnya berwarna semua. Lalu bagaimana kita membuat suatu diferensiasinya? Ya tentunya Anda menciptakan lagi sebuah terobosan lagi, yaitu bagaimana CV Anda, ya lamaran Anda itu dibuat secara interaktif misalnya. Jadi Anda nggak mau pakai amplop lagi, nggak mau pakai kertas lagi, tapi Anda bagikan dalam bentuk software misalnya. Ya ini menarik ya. Jadi Anda interaktif. Jadi HR dia tinggal mencet aja, touchscreen, lalu dia menceritakan tentang Anda dalam video itu. Jadi Anda bikin interaktifnya. Ya jika semua sudah gitu kan, orang udah pada pakai interaktif, orang udah pakai namanya 3D dan lain-lain. Nah Anda inovasi lagi gitu kan. Seperti apa? Anda membuat tulisan CV atau lamaran itu seperti ada di gambar ini, membuat ditulis di kaos gitu kan. Tulis saya di kaos, lalu Anda pakai. Nah itu sebagai foto Anda. Nah Anda juga kirimkan CV-nya itu dalam bentuk kaos gitu kan, bukan dalam bentuk orang-orang, tapi dalam bentuk kaos. Kaos itu kasih ke perusahaan, dan fotonya itu kamu kirim juga bahwa kamu wakili dari lamaran yang dikirimkan gitu kan. Nah ini contoh dari bagaimana mengembangkan strategi yang namanya niche market, kemudian Blue Ocean strategi. Masih satu kesatuannya. Jadi inilah yang akan nanti menjadi berbagai strategi-strategi pilihan untuk Anda untuk mengembangkan yang namanya strategi pemasaran, strategi komunikasi pemasaran digital, ya. Jadi menentukan ya faktor media ya, kan ada 4 faktor ya seperti waktu saya pernah sampaikan, baik faktor kreatif, ini faktor kreatifnya, faktor medianya apa, interaktif, medianya kertas atau medianya yang lain. Itu ditentukan sebagai salah satu kita untuk untuk menciptakan diferensiasi. Baiklah teman-teman, sampai di sini materi kita tentang niche market dan Blue Ocean strategi. Demikian kuliah minggu ini, sampai bertemu di kuliah berikutnya. Salam sehat selalu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos sayang, kau itu sapunya jangan ada
mau ganggu tong dua, karena kau dengsa sama-sama bahagia. Ludah doyan tak suka. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain, sudah terus saja di pengganggu. So stay dengan dia dari lama, jangan kau datang toh kira.